Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hidrogen dan golongan 18. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Faisyah Nurofiko, yang kedua Umi Salamah, yang ketiga yaitu Farizal Andi Kurniawan, yang keempat Nita Ayu Lestari, dan yang kelima yaitu Rahyunur Hidayah. Yang pertama yaitu hidrogen. Hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta dan 1/10 paling berlimpah menurut massa di bumi, di mana hidrogen ditemukan di lautan, mineral, dan segala bentuk kehidupan konfigurasi keadaan dasar 1s⁻1. Yang selanjutnya yaitu elemen-elemen hidrogen. Elemen-elemen hidrogen antara lain yaitu yang pertama, atom H ditemukan dalam kombinasi dengan basa Lewis dan sangat terpolarisasi atau mudah terpolarisasi. Yang kedua, atom H memiliki rasio atom muatan jari-jari yang sangat tinggi sehingga menjadi asam Lewis yang sangat kuat. Yang ketiga, H2 memiliki sedikit elektron sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah. Yang keempat, ada 3 isotop hidrogen yaitu antara lain 1H, deuterin, D2H, dan ketiga yaitu tritium atau T3H. Tritium adalah radioaktif. Yang kelima, secara khusus energi ionisasinya jauh lebih tinggi daripada unsur golongan satu lainnya. Jadi hidrogen bukanlah golongan logam. Yang keenam yaitu H2 memiliki entalpi ikatan yang tinggi dan panjang ikatan pendek sehingga kekuatan ikatan yang tinggi menghasilkan H2 menjadi molekul inert. Karena sifatnya inert, maka reaksinya berlangsung dengan disosiasi homolitik atau heterolitik yang dikatalis oleh molekul atau permukaan aktif dan inisiasi reaksi rantai radikal. Reaksi dari H2 dengan O2 berat yaitu terdapat pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa biner. Antara lain yang pertama hidrida molekul. Golongan tersebut biasanya dibentuk dengan blok P yang memiliki keelektronegatifan yang sama atau lebih tinggi dari H. Yang kedua garam hidrida, dikenal sebagai hidrida ionik, dibentuk dengan elektropositif yang paling kuat. Hidrida garam contohnya seperti LiH dan CaH2 adalah padatan kristalin non-volatil, elektrik non-konduktor. Yang ketiga hidrida garam. Hidrida garam ini bersifat non-stoikiometri pada konduksi elektrik dengan kilai logam, sehingga terbentuk dengan banyak elemen blok D dan F. Hidrida yang lebih berat menjadi lebih stabil saat bergerak dari grup 14 ke halogen. Misalnya SnH4 sangat endergonik, sedangkan HI hampir tidak begitu. Untuk molekul hidrida, unsur blok P ikatan terkuat dengan unsur periode, atau lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di samping. Sifat nuklir. Sifat dari inti hidrogen adalah putarannya. Inti hidrogen, sebuah proton memiliki 1:1. Spin inti D dan T masing adalah 12, 1 dan 12. Hidrogen molekuler H2 ada dua bentuk yang berbeda dalam orientasi relatif dari dua putaran nuklir. Di orto, hidrogen berputar secara paralel 1:1. Dalam para, hidrogen yang berputar adalah antiparalel 1:0. Lalu ada sebuah isotop bolok adalah intensitas molekul yang hanya berbeda dalam komposisi setiap isotop. Sebuah isotopomer adalah isomer yang memiliki jumlah yang sama dari setiap atom isotop tetapi berbeda posisinya. Efek isotop dapat dieksploitasi dengan mengamati spektrum IR, isotop Lewis, untuk menentukan apakah penyerapan inframerah tertentu melibatkan gerakan signifikan dari atom hidrogen dan molekul.
Sifat-sifat berbeda dari isotop membuatnya berguna sebagai pelacak. Keterlibatan H dan D melalui serangkaian reaksi dapat diikuti dengan inframerah dan spektrometri massa, serta dengan spektroskopi NMR. Produksi dihidrogen. Dalam produksi dihidrogen yaitu terdapat persiapan skala kecil. Di laboratorium H2 mudah dihasilkan oleh reaksi dari elemen elektropositif dengan asam encer atau alkali atau dengan hidrolisis hidrida garam. Selain itu diproduksi juga dengan elektrolisis H2. Juga diproduksi dalam jumlah kecil menggunakan sel elektrolisis sederhana. Elektrolisis air berat juga merupakan cara mudah untuk menyiapkan D2 murni. Selanjutnya ada produksi dari sumber fosil, yang maksudnya yaitu hidrogen diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri, termasuk produksi terintegrasi langsung atau tanpa transportasi ke dalam proses kimia yang membutuhkan H2 sebagai pakan ternak. Yang terakhir ada produksi dari sumber terbarukan, yang artinya hidrogen dapat diproduksi melalui fermentasi menggunakan bakteri anaerob yang menggunakan biomasa budidaya atau limbah biologis sumber energinya. Selanjutnya yaitu reaktrogen. Hidrogen molekuler diaktifkan secara homolitik atau heterolitik disosiasi pada permukaan logam atau oksidasi logam atau koordinasi pada logam blok D. Reaksi hidrogen dengan O2 dan halogen melibatkan rantai radial. Meskipun H2 molekul inert dapat bereaksi dengan cepat di bawah kondisi khusus. Kondisi untuk mengaktifkan H2 yaitu disosiasi homolitik menjadi atom H yang menyebabkan oleh adsorpsi pada permukaan logam tertentu. Reaksi ini di mana H2 secara disosiatif diserap sebagai atom H digunakan untuk mengkatalisis hidrogen alkena dan reduksi aldehida menjadi alkohol. Platinum juga digunakan sebagai elektrokatalis untuk H2. Oksidasi dalam sel bahan bakar membran pertukaran proton. Disosiasi heterolitik menjadi ion H dan H yang disebabkan oleh adsorpsi pada permukaan heteroatom seperti oksidasi logam. Disosiasi heterolitik dari H2 pada ion logam atau untuk koordinasi hidrida. Dan basis Bronsted berada di teritori. Reaksi H2 dengan permukaan ZNO memproduksi hidrida yang terikat Zn2 dan proton yang terikat O. Reaksi ini terlibat dalam produksi metanol dengan hidrogenasi katalitik karbon monoksida melalui CO, ZNO, Al2, HAI3. Inisiasi reaksi berantai radikal. Mekanisme rantai radikal menjelaskan reaksi yang dimulai secara termal atau fotokimiawi antara H2 dan halogen yang menghasilkan atom yang bertindak sebagai pembawa rantai radikal dalam reaksi. Selanjutnya, senyawa hidrogen. Senyawa molekuler hidrogen diklasifikasikan sebagai kaya elektron, tepat elektron atau kekurangan elektron hidrida. Kekurangan elektronika memberikan beberapa contoh struktur molekul
dan ikatan yang paling menarik karena unit yang paling sederhana cenderung berasosiasi melalui jembatan atom hidrogen untuk membentuk dimer dan polimer yang lebih tinggi. Senyawa molekuler hidrogen dibagi lagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama ada ketepatan elektron, di mana semua elektron valensi dari atom pusat ikatan dalam ikatan. 2. Kaya elektron, di mana terdapat lebih dari banyak pasangan pada atom pusat yang dipesan untuk pemesanan ikatan atau terdapat pada atom pusat. Yang ketiga, kekurangan elektron, di mana terdapat terlalu sedikit elektron untuk menulis struktur Lewis untuk molekul tersebut. Disosiasi homolitik dari ikatan H menghasilkan radikal E dan atom hidrogen H. Terjadi paling mudah untuk hidrida dari unsur blok P berat. Hidrogen yang terikat pada elemen elektronegatif dengan karakter protik dan senyawa tersebut biasanya adalah asam Bronsted. Hidrogen yang terikat pada elemen elektropositif dapat ditransfer ke akseptor sebagai ion hidrida. Hidrida garam tidak larut dalam pelarut tak berair yang umum, tetapi larut dalam alkali halida cair. Elektrolisis larutan garam cair ini menghasilkan gas hidrogen di anoda, yaitu 2H dapat meleleh H2 menjadi H2 plus 2E. Tidak ada hidrida logam biner stabil yang dikenal untuk logam dalam kelompok 7-9. Hidrida logam memiliki konduktivitas logam dan dalam banyak hal hidrogen dikenal sangat bergerak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode umum untuk sintesis. Nah, di sini ada 3 metode umum untuk mensintesis senyawa hidrogen biner. Yang pertama yaitu kombinasi langsung dari unsur-unsur atau hidrogenolisis. 2E ditambah H2 dalam bentuk gas menjadi 2EH. Kemudian protonasi anion dan SAR Bronsted E- ditambah H2O liquid menjadi EH plus OH- dalam bentuk AHI. Reaksi donor ionik hidrida atau hidrida dengan halida metatesis EH ditambah EX menjadi EX- ditambah EH. Dan E di sini menunjukkan elemen yang sangat relatif tinggi. Kemudian contoh sintesis dengan metatesis adalah pembuatan silan, yaitu LiAlH4 dalam bentuk solid ditambah SiCl4 dalam bentuk liquid menjadi LiAlCl4 dalam bentuk solid ditambah SiH4 liquid. Nah, kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang golongan 18. Unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 18 yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Golongan tersebut biasa disebut dengan gas mulia atau golongan 8A. Kemudian elemen dalam golongan 18 yaitu golongan 18 ini sangat tidak reaktif. Kemudian helium membentuk 23% massa semesta dan matahari dan merupakan unsur paling melimpah kedua setelah hidrogen. Jarang ditemukan di atmosfer karena atomnya bergerak cukup cepat untuk melepas diri dari bumi. Kemudian tabel ini menunjukkan properti elemen yang
menunjukkan sifat-sifat dari golongan 18. Yang pertama yaitu jari-jari kovalen atau PM. Dari helium, neon, argon, kripton sampai xenon sampai radon, ini jari-jari kovalennya itu meningkat. Kemudian dari helium sampai radon itu juga meningkat. Kemudian titik didihnya dari helium sampai radon itu juga meningkat. Sedangkan afinitas elektron dari helium sampai radon itu menurun, dan energi ionisasi dari helium sampai radon itu juga menurun. Dikarenakan apa? Semakin besar jari-jari kovalen, maka afinitas elektron serta energi ionisasinya itu juga menurun. Seperti yang sudah dijelaskan pada ikatan kimia. Nah, kemudian semua gas mulia lainnya itu muncul di atmosfer. Kelimpahan kera argon 0,94% volume dan neon 1,5 kali 10 pangkat 3%, membuat kedua unsur ini lebih banyak daripada unsur yang lainnya, seperti arsen dan bismut di kerak bumi. Xenon dan radon adalah elemen yang paling langka. Radon adalah produk radioaktif karena unsurnya tidak stabil, serta menyumbangkan 50% dari radiasi latar. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang senyawa sederhana. Yang pertama, xenon bereaksi langsung dengan fluor untuk menghasilkan XeF2, XeF6, XeF4, dan XeF. Selanjutnya, xenon membentuk xenon trioksida, XeO3, dan xenon tetraoksida, XeO4, yang keduanya terurai secara eksplosif. Selanjutnya, xenon membentuk sejumlah hidrida seperti HXeH, HXeOH, dan HXeOXeH. Xenon, organ, dan kripton membentuk klatrat jika dibekukan dengan air pada tekanan tinggi. Selanjutnya, xenon juga membentuk beberapa oksofluorida. XeOF oksofluorid memiliki bentuk T, dan XeO3F2 adalah bipiramida trigonal. Molekul persegi piramidal XeOF4 sangat mirip dengan IF5 dalam sifat dan kimianya. Terjadinya dan pemulihan. Helium dari masa Yunani Helios untuk matahari, neon dari bahasa Yunani neos untuk baru, organ dari argos yang berarti tidak aktif, kripton dari kriptos yang berarti tersembunyi, dan xenon dari xenos yang berarti aneh. Radon dinamai radium karena merupakan produk peluruhan radioaktif dari unsur tersebut. Penggunaan atau kegunaan. Helium digunakan sebagai gas inert dan sebagai sumber cahaya laser dan lampu pelepasan listrik. Helium cair adalah refrigeran bersuhu sangat rendah. He digunakan dalam balon dan pesawat yang lebih ringan dari udara. Argon juga digunakan sebagai refrigeran kriogenik dan untuk mengisi celah antara panel di jendela kaca ganda yang disegel karena konduktivitas termalnya yang rendah mengurangi kehilangan panas. Radon yang merupakan produk pembangkit listrik tenaga nuklir dan peluruhan radioaktif, dan TH dan U yang terjadi secara alami, merupakan bahan kesehatan karena radiasi nuklir pion yang dihasilkannya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu reaksi xenon fluorida. Xenon fluorida adalah oksidator terkuat yang membentuk kompleks dengan F, seperti XeF5, XeF7, dan XeF28. Mereka digunakan dalam preparasi senyawa yang mengandung ikatan Xe dengan O dan Xe dengan N.
Sifat kimiawi lain yang mencolok dari xenon fluorida adalah kekuatan oksidasinya yang kuat. Seperti contoh 2XeF2 plus 2H2O menjadi 2Xe plus 4HF plus H2I2. Dan XeF4 plus PT menjadi Xe plus PtF4. Reaksi xenon oksigen. Oksida xenon tidak stabil dan sangat mudah meledak. Xenon oksida bersifat endergonik dan tidak dapat dipersiapkan dengan interaksi langsung dari elemen-elemen tersebut. Oksida dan oksofluorida dibuat dengan hidrolisis xenon fluorida. XeF6 plus 3H2O menjadi XeO3 plus 6HF. 3XeF4 plus 6H2O2 menjadi XeO3 plus 2Xe plus 3/2O2 plus 12HF. XeF6 plus H2O menjadi XeO4 plus 2HF. Senyawa penyisipan xenon. Atom xenon telah berhasil dimasukkan ke dalam ikatan Hc hidrokarbon melalui fotolisis dan andil campuran padat C2H2 dan Xe. Gas mulia hidrida HXeCCH dan HXeCCEH telah dipreparasi. Reaksi penyisipan ini mungkin memegang kunci untuk menjelaskan apa yang disebut fenomena xenon yang hilang. Sehubungan dengan gas mulia lainnya, jumlah xenon di atmosfer berkurang dengan faktor 20. Satu teori menyatakan bahwa xenon di interior bumi dapat membentuk senyawa stabil. Pembentukan senyawa penyisipan ini menunjukkan bahwa pembentukan senyawa xenon dalam kondisi ekstrim memang dimungkinkan. Faktanya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa xenon akan bertukar dengan Si dalam mineral silikat di bawah suhu dan tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu senyawa organik xenon. Garam organik xenon 2 dapat dibuat dari organoboran dengan xenodeborylation. Substitusi B oleh Xe, misalnya trispentafluorovenil. Boran bereaksi dengan XeF2 dalam diklorometana untuk menghasilkan aril xenon 2 fluoroborat. Selain xenon deborylation, senyawa organik xenon 2 dapat dibuat dari C6F5SiMe3. Senyawa organik xenon 4 pertama dibuat melalui reaksi antara XeF4 dan C6F5BF2 di CH2Cl2. Senyawa organik xenon kurang stabil secara termal dibandingkan dengan analog Xe2 dalam semua garam Xe2 dan Xe4. Atom Xe terikat pada atom C yang merupakan bagian dari sistem pi. Sistem pi yang diperluas seperti dalam gugus aril meningkatkan stabilitas ikatan XeC. Stabilitas ini selanjutnya disukai oleh adanya substituen penarik elektron atau seperti fluor pada gugus aril. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.